Halo teman-teman, dalam video sejarah kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 Republik Indonesia Serikat RI secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu menggunakan UUD 1950 sampai terbentuknya konstitusi yang tetap. Dalam UUD 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah parlementer. Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik karena demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Berikut sisi positif dan negatif dari sistem multipartai. 1. Sisi positif dari sistem multipartai yaitu sebagai berikut. A. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. B. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang. Oleh partai yang berkuasa, menghidupkan suasana demokratis di Indonesia karena setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik, antara lain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik. 2. Sisi negatif dari sistem multipartai yaitu sebagai berikut. A. Ada kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun kabinet. B. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Natsir Kabinet 6 September tahun 1950 sampai 21 Maret tahun 1951. Kabinet pertama pada masa demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September tahun 1950 dan berakhir pada 20 Maret tahun 1951. Kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 dan dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi, tapi dibalik itu sebetulnya ada program kerja Kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut. A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman. B. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. C. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian. Kabinet Sukiman 27 April tahun 1951 3 April tahun 1952. Presiden Soekarno menunjuk 2 orang formatur baru, yaitu Sidik Joyo Soekarto Pieni dan Dr. Sukiman Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April tahun 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo Masyumi dan Suwiryo Peni. Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utamanya yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Malcolm. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut. A. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. B. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas. C. Berjuang dalam pembangunan, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. D. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. E. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. F. Memasukkan Irian Barat ke RI.
Wilopo Kabinet 3 April tahun 1952 sampai 2 Juni tahun 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan second kabinet karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatisme di sejumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober tahun 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut. A. Mempersiapkan pemilihan umum. B. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. C. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bidang pendidikan dan pengajaran. D. Memperbarui melaksanakan politik luar negeri bebas dan Kabinet Elai Sastroamijoyo 31 Juli tahun 1953 - 12 Agustus tahun 1955. Kabinet Elai Sastroamijoyo dibentuk pada tanggal 31 Juli tahun 1953 dengan Perdana Menteri Ol. Sastroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR. Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April tahun 1955. Pada tanggal 24 Juli tahun 1955, Elai Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Mempunyai program 4 pasal yaitu sebagai berikut. A. Program dalam negeri, antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum. B. Pembebasan Irian Barat secepatnya. C. Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan persetujuan KMB. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956. Pada waktu Kabinet Elai Sastroamijoyo akan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juli tahun 1955, Wakil Presiden Moh Hatta mengumumkan 3 nama formator yang bertugas membentuk kabinet baru. 3 nama formatur tersebut adalah Sukiman Masyumi, Wilopo PNI, dan Asaat non-partai. Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September tahun 1955. Dengan berakhirnya pemilihan umum, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap telah selesai sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru. Berikut program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. A. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi. B. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. C. Perjuangan mengembalikan Irian Barat. Kabinet Elai Sastroamijoyo kedua 20 Maret tahun 1956 - 14 Maret tahun 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Elai Sastroamijoyo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan No. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum. Tahun ke-1955 program pokok Kabinet Elai Sastroamijoyo kedua antara lain sebagai berikut. A. Pembatalan KMB. B. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. C. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. D. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 14 Maret tahun 1957, Elai Sastroamijoyo kedua menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Elai Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden sesuai dengan tuntutan daerah,
Sedangkan Elai Sastroamijoyo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari tahun 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan kabinet Elai Sastroamijoyo kedua sangat lemah. Kabinet Juanda 9 April tahun 1957 5 Juli tahun 1959 Perdana K957 5 Juli tahun 1959 Juanda 3 orang wakil yaitu Murahardi, Idam Calida. Menteri kabinet ini adalah Juanda dengan program yang terdiri kabinet Kanya yang disebut Pancader, Leimena. Kabinet Juanda menyusun disebut juga sebagai Kabinet Karya. Program-program Kabinet Karya yaitu sebagai berikut. Membentuk Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Melanjutkan pembatalan KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyadalah badan baru untuk menampung diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presisiaan angka awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin. Pada masa Presiden sebagai lagaan pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan atau Anda mengantuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut diselenggarakan atau di daerah pada tanggal 14 September tahun 1957 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.